Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifia M, mahasiswi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, akan membahas tentang pencemaran lingkungan beserta dalil-dalilnya. Sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu gratis. Pengertian pencemaran lingkungan: semua makhluk hidup menghasilkan limbah, hanya sebagian saja dari limbah yang dihasilkan dari aktivitas makhluk hidup yang bisa didaur ulang secara alamiah oleh dekomposer. Apabila limbah yang dihasilkan terlalu banyak, maka laju produksi limbah tidak sebanding dengan proses daur ulang tersebut, sehingga limbah akan menumpuk dan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, saya akan membahas tentang macam-macam pencemaran, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Yang pertama, saya akan membahas tentang macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi ketika udara tercemar oleh gas-gas, misalnya dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil. Dengan demikian, pencemaran udara adalah terkontaminasinya udara karena kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan kualitas udara mengalami penurunan serta mengubah lingkungan alami udara. Polutan udara dapat berupa gas dan partikel, misalnya sebagai berikut: gas H2S dan gas HCO dan CO2. Yang ketiga, oksida nitrogen atau NO dan NO2. Yang keempat, belerang dioksida atau SO2. Yang kelima, senyawa karbon. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis polutan sebagai berikut. Yang pertama, pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik. Yang kedua, sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan O2 di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air. Yang ketiga, kenaikan suhu air mengakibatkan kenaikan O2 air berkurang. Yang keempat, menurunnya pH air memperbesar sifat korosi air pada Fe dan dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan organisme air. Pencemaran tanah. Apa yang dimaksud dengan tanah? Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan memandang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan uraian di atas, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan alami tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa jenis polutan, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik berasal dari pemukiman penduduk, pedagang, pasar, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Limbah padat berupa sampah organik, sedangkan limbah cair berupa tinja. Limbah industri berupa limbah padat dan cair. Limbah padat dan cair menurut limbah industri yaitu merupakan hasil pembuangan industri berupa padatan, lumpur, dan lain-lain. Sedangkan limbah cair menurut limbah industri yaitu yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses industri, misalnya sisa-sisa proses pengolahan dan lain-lain.
limbah pertanian. Limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea. Berbagai dampak ditimbulkan oleh limbah tersebut antara lain sebagai berikut. Timbunan sampah yang berasal dari limbah domestik dapat mencemari tanah karena atau air sampah, dapat menimbulkan bau dan estetika lingkungan terganggu. Yang kedua, sampah organik yang tidak terbiodegrasi menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga pernafasan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang karena terhalang oleh sampah. Yang ketiga, limbah cair rumah tangga berupa tinja dan lain-lain. Yang keempat, limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan lain-lain. Pembahasan berikutnya yaitu parameter kimia, parameter biologi, parameter fisik, dan parameter biokimia. Hukum merusak lingkungan dalam Islam dan dalilnya. Lingkungan merupakan suatu kesatuan dalam segala makhluk ciptaan Allah dan juga terbukti kebesarannya. Sesungguhnya salah satu tujuan hidup manusia adalah mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu cara adalah dengan menjaga lingkungan. Sebagai khalifah di bumi, kita dituntut untuk menjaga lingkungan sebagai salah satu tujuan hidup menurut Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa izaqila lahum la tufsidu fil ardi qalu wa innama nahnu muslihun." Dan telah dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan." Surah Al-Baqarah ayat 11. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi?" Orang itu yang akan membuat kerusakan padanya dan melimpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah telah mempercayakan kita untuk menjaga lingkungan, di mana saat itu para malaikat justru meragukan kita. Maka hendaknya kita betul-betul menjalankan perintah Allah untuk menjaga segala apa yang telah Dia ciptakan untuk kita. Namun sayang, semakin hari justru semakin banyak manusia merusak lingkungan. Berbagai kehancuran dan kerusakan di mana terjadi sehingga menimbulkan banyak bencana. Allah juga menceritakan hal ini terjadi pada kita dalam Al-Quran. Telah nampak kerusakan di barat dan di laut disebabkan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari atau akibat perbuatan mereka, atau mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Berbagai kerusakan di darat dan di laut merupakan salah satu akibat dari kejahatan orang-orang yang berdosa. Kedinginan, kebanjiran, gunung meletus, badai, semua itu bukan hanya faktor bencana alam, tetapi juga akibat dari kejahilan tangan-tangan manusia. Juga banyaknya kemaksiatan yang dibuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ketika ada orang yang sering berbuat dosa itu mati,
hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia, bumi, pohon, dan hewan-hewan sudah lega. Firman hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa tenangnya dunia jika orang yang jahat itu mati karena tidak ada bencana dalam kerusakan yang dibuat oleh dalil tentang menjaga lingkungan. Ada banyak perintah dari Al-Quran dan hadis mengenai larangan merusak lingkungan dan menjaga lingkungan. Di antaranya adalah: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dan kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia ataupun hewan kecuali baginya dan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Abu Hurairah dan Muslim dari Anas. Cara menjaga lingkungan menurut Islam. Menjaga lingkungan juga merupakan salah satu bentuk tingkatan iman dalam Islam. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, tidak menggunakan sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga, menanam pohon. Yang keempat, menggunakan peralatan elektronik dengan baik dan tidak berlebihan. Yang kelima, menghindari penggunaan plastik. Yang keenam, mendaur ulang benda yang masih dapat digunakan. Yang ketujuh, berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dengan jarak dekat. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita untuk menjaga lingkungan. Dengan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, kita juga menjaga warisan untuk anak cucu kita dan mengikuti gaya hidup sehat Rasulullah SAW. Selain itu, kebersihan adalah sebagian dari iman yang mana banyak sekali sebagian kebersihan dalam Islam. Semoga kita menjadi hambanya yang bersyukur dan menjaga setiap pemberiannya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.